Halo Bu Nopi, Halo Pak Kade, selamat pagi. selamat pagi. Untuk gini Bu, pengajarannya kan Ibu udah berlangsung pengajarannya untuk di semester baru nih. Ya, Kira-kira ada masalah nggak Bu? Kita kan satu NGP nih, kita sharing-sharing. ada Pak Kade. Jadi selama saya melakukan pembelajaran di kelas, saya itu berprinsip bahwa guru itu hanya mentransfer ilmu saja kepada siswa tanpa memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi saya sebagai guru lebih mendominasi pembelajaran. Saya menggunakan metode ceramah. Jadi pembelajaran itu tidak berpusat pada siswa. Oke, berarti inginnya Ibu nih bagaimana agar pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu berpusat pada siswa, gitu ya? Ya, saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak tersebut bisa merasa dihargai, dicintai, dimuliakan. Dengan kita memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, jadi anak tersebut bisa menggali potensi diri dan mengembangkan potensi diri yang ada pada diri anak tersebut. Nah, kita sebagai guru tinggal menuntun anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik. Jadi anak biar tidak lepas kendali dan tidak membahayakan dirinya sendiri kalau kita tidak tuntun. Jadi kita berikan secara bebas saja seperti itu, Pak Ade. Berarti saya tangkap nih tujuannya Ibu, yaitu bagaimana agar pembelajaran Ibu berpusat pada siswa, menarik agar anak-anak tidak bosan, kan seperti itu ya. Iya. Sama apa yang ditujukan itu tercapai. Iya. Dan juga Pak Kade ya, dulu itu pada saat memberikan pembelajaran, saya itu hanya terpaku pada nilai kognitif saja. Jadi hanya memikirkan anak ini agar mendapatkan nilai yang bagus seperti itu tanpa memperhatikan karakteristik peserta didik itu. Jadi hanya terbatas pada pencapaian tujuan dan tuntutan kurikulum seperti itu. Padahal kita kan harus memperhatikan karakteristik peserta didik itu sendiri, Pak Kade, seperti itu. Berarti bisa disimpulkan Ibu mesti karakteristik siswa juga ingin Ibu perhatikan. Iya. Kemudian dari istilahnya metodenya kan cuma ceramah aja. Ceramah saja. Rencananya Ibu juga ingin kembangkan metode apa yang bagus seperti itu ya Bu? Iya. Oke. Bu, untuk biar istilahnya memperhatikan atau berpusat pada siswa, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Jadi pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, jadi kita berikan kebebasan kepada anak untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Misalnya nih ya, dalam pembelajaran di kelas saya awali dari awal pertemuan ya. Awal pertemuan kita masuk kelas, kita mengucapkan salam, kemudian saya menyuruh peserta didik siapa yang mau memimpin doa yang berkenan. Nah, itu kan juga terpusat kepada siswa. Jadi siapa yang berkenan memimpin doa, dia memimpin doa, silakan. Nah, setelah itu saya menggali kemampuan siswa melalui apersepsi. Nah, di sana siswa mendapatkan kesempatan untuk berpikir dan mengajukan pemikiran atau pendapatnya. Jadi tinggal saya tunjuk siapa yang berkenan memberikan pendapat. Jadi siswa merasa dihargai pendapatnya, seperti itu Pak Kade. Nah, setelah itu ketika melakukan pembelajaran, kita lebih banyak melakukan aktivitas kepada siswa. Nah, ini menarik nih Bu. Ya. Melakukan aktivitas pada siswa. Iya. Kira-kira nih aktivitas apa? Kalau kemarin kan cuma ceramah aja, jadi Ibu aja yang ngobrol kan gitu. Nah, ini untuk kedepannya nih, Ibu maunya rencananya mau melakukan apa agar berpusat pada siswa? Misalnya nih ya Pak Kade ya, dalam pembelajaran bahasa Jepang, misalnya pada pembelajaran kata tunjuk nih, seperti uwe, naka, sita. Nah, kita berikan dia kegiatan berupa anak-anak silakan kalian mempelajari materi, menghafalkan materi ya dengan cara kalian masing-masing.
Misalnya dengan membuat gerakan senam berirama misalnya. Oh. Kan jadinya anak-anak menggali kemampuan mereka, kan jadinya bisa dengan melalui gerakan, kemudian suara, bahasa, intonasi semua tercakup di dalamnya seperti itu. Jadi kemampuan dari kalau mengajar bahasa kan bisa membaca, mendengar, mengucapkan itu sampai semua itu maksudnya Bu ya? Sampai semua, dan mereka juga bisa berekspresi kan, oh saya mau pakai lagu ini, saya mau pakai lagu ini gitu. Jadi kembalikan ke mereka, jadi mereka mampu berkreasi dengan sendirinya. Jadi tidak ada tekanan dari guru harus ditulis, harus dihafalkan dengan cara seperti ini, tidak seperti itu. Jadi memerdekakan mereka dalam belajar seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Untuk strateginya apa yang Ibu kira-kira pakai nanti? Strateginya apa per kelompok apa gimana? Per kelompok itu. Per kelompok jadi dulu. Per kelompok, jadi ya. Anak-anak itu masuk dibentuk kelompok seperti itu Bu. Jadi di dalam kelompok itu anak-anak juga belajar untuk berinteraksi, menghargai pendapat orang, belajar mengeluarkan ide, public speaking juga termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi anak-anak benar-benar sangat aktif, tidak pasif. Kalau dulu kan pembelajarannya hanya saya yang ceramah, jadi saya yang aktif, anak-anak yang pasif. Sekarang anak-anaklah yang aktif seperti itu Pak Kade. Nah, ini sangat menarik sekali Bu. Oke, untuk waktunya nih Bu, kira-kira kapan Ibu mau melakukan pembelajaran itu? Nanti kan bisa jadi pas saya luang, saya bantu menyiapkan untuk media atau bareng ke kelas kayak gitu lah Bu. Kira-kira kapan waktunya? Minggu ini atau 2 minggu lagi atau kapan? Boleh 2 minggu lagi Pak Kade. Jadi rencananya 2 minggu lagi. Iya. Oke. Terus untuk siapa aja yang Ibu kira-kira bakal ajak terlibat dalam hal ini? Yang saya ajak terlibat dalam hal ini tentunya Pak Kade sebagai rekan sejawat untuk berkolaborasi. Saya bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada Pak Kade. Pak Kade juga bisa memberikan masukan kepada saya terkait pembelajaran yang saya lakukan. Dan selain itu juga pastinya siswa saya. Oke, sip. Mantap sekali Bu. Siswa juga saya berikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada saya agar nanti pembelajaran bisa lebih kondusif. Oke, jadi saya tangkap ini untuk pembelajaran agar lebih fokus ke siswa. Ibu akan melakukan langkah-langkah tadi dan akan dimulai minggu depan, gitu ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, ya. Oke Bu. Nah, ini tadi kan kita sudah istilahnya sharing bagaimana Ibu punya masalah, yaitu Ibu saya memakai atau metode ceramah saja, hanya berpusat sebenarnya pada diri guru kan gitu. Iya. Nah, setelah dapat sharing seperti ini, apa yang kira-kira Ibu rasakan? Saya sangat senang sekali ya ketika ada rekan sejawat yang bisa berkolaborasi dengan kita, memberikan kita masukan, informasi, dan saya juga bisa berbagi pengalaman terkait praktek mengajar saya, apa saja hal-hal yang kendala apa saja yang saya alami, kemudian apa solusi yang ingin saya berikan, dan kemudian tanggapan dari Bapak juga sangat memberikan motivasi kepada saya seperti itu. Sip, berarti lebih plong lah gitu ya. Oke, kalau seandainya artinya sudah lebih plong, tinggal kita garap aja apa yang harus kita lakukan dan itu. Ya. Nanti saya bantu sebisanya. Baik, Bapak. Nah, untuk waktunya nanti kita diskusikan sama kelas berapa yang akan dapat. Oke Bu, itu saja. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu di buat metode mungkin ya, buat persiapan sebelum mengajar ya. Tertib. Tanpa penghormatan, balik kanan, bubar, jalan. Ayo, jalan. Dan bengong, jalan kalian.
lapangan. Ya, nah sekarang tadi kan kalian sudah lelah ya melakukan pengamatan, tapi juga menyenangkan nggak? Aku mau ajak kalian untuk bermain sebentar ya, game pembelajaran. Nah masing-masing kelompok tadi Ibu minta perwakilannya dua orang untuk ke depan kelas ya. Silakan maju ke depan kelas ya. Enak. Kelompok 1, silakan maju perwakilan kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6. Silakan nanti menjelaskan. Silakan ke depan. Ayo. Ya tidak apa-apa ya, semangat yuk. Ya, yang lainnya sekarang perhatikan pemain dengan baiknya, jangan ikut ya. Oke nah. Oke, ini adalah perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Ibu akan jelaskan gamenya seperti ini ya. Halo, hai. Akan dengan baik ya, instruksi dari Ibu. Jadi kalian nanti membentuk lingkaran dan kemudian kalau Ibu bilang angin dari arah kiri. Kalau ada angin dari arah kiri berarti kalian ke kanan. Di kanan. Dan kalau angin dari arah kanan kalian ke kiri. Ya. Kalau Ibu bilang angin ribut gitu ya, angin ribut. Kan gini ya, apa namanya? Lagi ya kalian cari teman yang usahakan di sampingnya itu bukan teman yang sama. Paham? Nah, bertukar posisi. Bukan posisi. Tapi nggak boleh sama di sampingnya. Teman yang tadi tidak boleh sama. Paham? Oke, silakan untuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Kalau beda sedikit agak gede. Oke, dah. Oke, dengarkan instruksinya dengan baik. Kalian pegang temannya dulu, ya. Ayo, kita bermain. Ya, pegang angin dari arah kiri. Coba dulu ya, angin dari arah kiri. Angin dari arah kanan. Oke. Dan percobaan ya. Oke. Yang lainnya jangan ikut, tidak boleh. Sudah siap? Angin dari arah kiri. Angin dari arah kanan. Angin dari arah kiri. Angin ribut. Yang pasangannya sampai sama. Oke, beda. Baik, terima kasih Kak ya. Silakan duduk ya. Terima kasih anak-anak ya. Nah, dari tadi pengamatan yang kita lakukan di lapangan, apa yang bisa dipelajari dari pembelajaran? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dapat mengetahui kalau Putri Malu itu ternyata sangat jika sedikit saja disentuh, maka daunnya akan menunjuk dan layu. Di sana juga kita belajar saling bekerja sama dan sabar menunggu. Oh iya, baik, bagus sekali ya. Ada lagi siapa yang bisa memberikan pendapatnya terkait pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan? Ada tambahan mungkin?
Ya? Sudah? Oke, baik. Jadi tadi kita belajar mengamati apa? Putri malu. Karena putri malu. Bagaimana tadi putri malu? Kalau disentuh dia cepat menguncut? Ya. Bisa lagi kembali ke awal? Bisa. Nanti pengakuan apa yang kalian kasih? Oh, suhu dingin sama suhu panas. Suhu panasnya kalian pakai apa? Suhu dinginnya? Bagaimana pelajaran hari ini? Ya. Bagaimana kira-kira nanti untuk pembelajaran berikutnya? Apakah kalian ingin seperti ini lagi? Masa tidak? Tidak. Menarik? Menarik. Baiklah anak-anak. Ini Ibu kasih sticky note ya. Sticky note ini silakan kalian isi itu sebagai ungkapan gambaran kalian terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Ya. Setelah diisi, bagaimana perasaan kalian? Setelah diisi silakan semuanya ditempel di depan. Ya. Oke. Yang sudah bisa dijawab Sila, pondok. Pondok, ayo. Baik, sudah semua. Ada lagi yang belum? Silakan ya. Silakan saja ya. Anak-anak dia. Bahagia. Mana Adi? Oh, terima kasih ya. Kemudian jangan, saya merasa sangat senang hari ini karena bisa tertawa bersama teman-teman. Oke, ya. Ida, proses pembelajaran yang tidak membosankan dan sangat seru. Pada hari ini saya dapat belajar banyak hal mengenai tumbuhan atau lingkungan. Bagus sekali. Ya, oke, siapa lagi ya? Sofiani, pelajaran hari ini sangat menarik dan menyenangkan. Kita bisa mengetahui kalau putri malu kalau disentuh bisa menguncup, ya. Oke. Siapa lagi ya? Ya, Iklan. Dari pelajaran tadi saya belajar untuk kesabaran diri karena mengamati tumbuhan putri malu memerlukan kesabaran dan sungguh sangat menyenangkan. Ya, oke, dari sekian sticky note ini ya, berarti lebih banyak menggambarkan, perasaannya menggambarkan seru seperti itu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih anak-anak, kalian sungguh luar biasa. Diulang yang tadi, Bu. Tadi apa itu? Yang hasilnya itu. Oh, baiklah anak-anak, hasil dari pengamatan tadi bisa kalian kumpulkan, jadi bebas ya kalian menggali koleksi diri kalian masing-masing ya, tidak terpaku hanya penulis seperti itu. Bisa berupa video, bisa berupa rekaman saja bisa berupa PowerPoint, poster atau yang lain-lain terserah kalian ya. Yang penting tujuannya sama seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik.
ya. Silakan dikumpulkan dengan baik. Nanti akan Ibu koreksi, ya. Oke. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Baik, saya bilangin segera. Setengah langkah kanan, gerak. Ada 12 rumah saya. Ada rumah saya. Karena selamat siang, terima kasih ya. Gimana kalau apa namanya kemarin-kemarin itu kan pelajarannya lewat ibunya aja yang ceramah. Nah kalau sekarang kalian yang langsung bergerak, ya mau ngamal kalian langsung. Kemarin cuma teori aja, ibunya aja yang ngasih tahu ya, ngasih materi. Sekarang itu kalian yang mengamati. Bagaimana perasaan kalian? Kedepannya lebih menarik yang seperti apa? Praktek terus. Ya, praktek itu ya langsung kalian langsungnya bergerak seperti itu ya. Oke. Semoga kedepannya lebih baik. Nah, jadi setiap pembelajaran menyenangkan itu harapnya ya. Itu saja untuk hari ini ya. Saya kolaborasi sama ibunya buat video. Ya, mengamati pembelajaran kalian. Ya. Maunya siswa seperti apa sih? Nanti kita kemudian diskusi lagi. Ya. Oke, itu aja. Semangat. Untuk apa namanya pembelajaran tadi sudah berjalan sangat bagus sekali menurut saya. Sudah lancar, anak-anak juga dapat keluar untuk meninjau langsung apa yang seharusnya menjadi materi seperti itu. Nah, ada sedikit pertanyaan Ibu. Menurut Ibu ini apa yang kira-kira sudah berjalan baik? Baik, menurut saya yang sudah berjalan baik itu saya melakukan pembelajaran sudah berpihak pada siswa. Saya berusaha melakukan pembelajaran menyenangkan. Tadi sudah saya lakukan dengan mengajak anak-anak untuk melakukan pengamatan terhadap tanaman putri malu di lapangan. Dengan cara membagi kelompok, kemudian anak-anak sangat senang sekali, dia aktif, jadi bukan saya yang memberikan ceramah saja, jadi siswanya pasif, tetapi anaknya yang aktif Bapak. Kemudian mereka juga sangat senang menikmati kegiatan yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi pembelajaran berpusat kepada siswa. Sip. Ada permainan juga tadi ya Bu ya? Iya, ada permainan. Gimana untuk itu sangat menarik saya rasa. Oke. Nah, dari yang sudah berjalan itu ada nggak yang kira-kira menurut Ibu yang akan Ibu istilahnya tingkatkan lagi? Oh ini saya rasa kurang. Ada nggak yang Ibu rasa akan Ibu tingkatkan lagi? Pastinya tentunya ada Pak Kade ya, artinya agar setiap kelas itu nanti setiap pertemuan ada perubahan dan inovasi, baik dari segi pengajaran, metodenya, kemudian game-game pembelajaran diberikan agar anak-anak tidak membosankan. Tidak bisa kita berikan game ini terus, itu tidak bisa seperti itu. Jadi saya cari referensi lain biar bisa ngasih anak-anak game biar tidak bosan dia dalam pembelajaran. Di samping itu juga cara memberikan materi, selain melakukan pengamatan, apa nanti yang bisa dilakukan, saya coba cari referensinya, mungkin bisa di YouTube, di Google, seperti itu Bapak. Oke, sip. Berarti akan menambah, mungkin memperbanyak atau memvariasikan game-gamenya lagi. Nah, untuk untuk referensi sendiri, Ibu kira-kira dengan penggalinya itu atau bisa nyonteknya itu atau memperkaya itu seperti apa Bu? Jadi inilah manfaatnya mengikuti pelatihan ya Pak Kade ya. Saya mengikuti program guru penggerak. Jadi di sana kan ada pertemuan daring gitu. Nah di sana saya mendapatkan ilmu. Kan di sana saya diberikan game-game sebelum memulai pembelajaran. Itu saya bisa ambil, saya kasih ke
ke siswa. Kemudian teman saya juga ada kan ketika presentasi ada ngasih ice breaking, ada ngasih contoh permainan, dari sana bisa saya ambil contohnya, saya terapkan di kelas seperti itu. Kemudian lewat ada media WhatsApp group gitu, di sana kan ada sharing pembelajaran, pembelajaran hari ini begini nih, kemudian permainannya seperti ini, itu bisa saya ambil Pak Kadek, saya jadikan bahan referensi seperti itu. Ya, sip. Berarti Ibu akan menggalinya itu bisa dari teman juga, dari internet juga, dari WhatsApp group juga, seperti itu ya. Nah, untuk kedepannya itu tindak lanjutnya setelah dapat itu Ibu akan apa lagi setelah istilahnya udah mendapatkan referensi game banyak, itu apa yang akan Ibu lakukan dulu sebelum Ibu mengajar misalnya? Sebelum mengajar sudah pasti kita kan merancang pembelajaran dulu. Kalau misalnya masalah game apa yang mau kita kasih, dan jika bisa game itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak hanya semata-mata bermain game saja, bisa bermain game seperti itu tapi tidak terlalu sering. Kalau bisa game-game yang kita ciptakan itu memang game yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Begitu. Oke, sip. Saya rasa udah komplit ini Bu. Jadi untuk apa yang dilakukan sudah disampaikan dengan baik, terus ya akan itu rencanakan juga sudah udah ada ya jalan keluarnya. Dari kemarin kan cuma ceramah saja, sekarang udah ada jalan. Nama game, terus kapan eksekusinya, bagaimana eksekusinya juga sudah Ibu lakukan. Gimana perasaan Ibu setelah istilahnya, kalau kemarinnya cuma metode ceramah saja, terus sekarang Ibu sudah melakukan hal ini, apa yang Ibu rasakan? Ya, perasaannya tentunya pasti senang dan tidak merasa beban ya kalau mengajar itu ya Pak Kadek, karena di sini saya senang, siswa saya juga senang, dan tujuan pembelajaran tercapai tanpa harus membebani siswa. Jadi siswa itu nggak terpaksa, tidak merasa bosan, tidak merasa terbebani. Jadi seperti itu, saya juga menikmati, anak-anak juga menikmati prosesnya. Bu, mungkin itu saja. Saya rasa udah dari ini siswanya tujuannya tercapai. Dalam artian siswa senang, gurunya juga nyaman kayak gitu ya, senang juga melakukan. Jadi mungkin itulah istilahnya tujuan dari pembelajaran ya, yang berpusat pada murid seperti itu. Oke, kita akan ikut lagi mungkin kalau seandainya ada kesempatan Bu berikutnya. Dengan senang hati Bapak. Terima kasih Bu.